Halo semuanya, kembali lagi di Tukang Ngoprek Channel. Teman-teman, jangan lupa subscribe, terus jangan lupa like, tombol jempolnya ditekan sampai warnanya biru ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, tinggal langsung di komen. Oke, bye-bye. Di video kali ini saya akan mereview sebuah remote universal Sakti. Yang mana ini adalah remote andalan saya di zaman parabola dulu. Nah, untuk bentuknya seperti ini. Kalau untuk dimensinya ini cukup lumayan bongsor ya dibanding untuk remote-remote set-top box zaman sekarang. Nah, coba kita bandingkan untuk besarnya. Nah, ini hampir malah lebih besar si remote-nya daripada box dari set-top box ini, teman-teman. Apalagi kalau kita bandingkan dengan yang set-top box si mini ini jauh berbeda, cuman setengahnya aja. Nah, seperti ini. Dan untuk panjangnya ini hampir 1 jengkal ya. Kalau untuk lebarnya ini sekitar 5 sentian. Jadi cukup lumayan bongsor sih menurut saya. Karena untuk remote zaman-zaman dulu itu memang bentuknya seperti ini, kebanyakan bongsor, kemudian ya agak lebar seperti ini. Berbeda dengan remote-remote zaman sekarang ini. Yang terlihat lebih kecil dan imut-imut gitulah. Oke teman-teman, jadi seperti apa untuk kesaktiannya si remote ini, kalian simak terus video ini. Dan untuk kesaktian si remote universal ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama adalah bisa kita gunakan di semua receiver parabola. Hampir 95% itu kita bisa gunakan hanya menggunakan remote satu ini. Entah itu dari receiver yang mereknya Matrix, Tanaka, Venus, kemudian Cavision, bahkan ini juga cocok untuk provider legend seperti Big TV kalau teman-teman tahu, kemudian untuk Topaz TV, Orange TV, itu juga masih cocok dengan menggunakan remote universal satu ini. Kecuali yang nggak bisa menurut saya, seingat saya itu yang dari Manhattan kalau nggak salah. Jadi ada 3, tapi yang 2 saya tuh lupa karena untuk mereknya nggak terlalu familiar di pasaran. Yang saya ingat cuma Manhattan itu. Dan saking saktinya dari remote universal ini, kadang kan kalau misalkan di Jogja sendiri untuk di perkotaan ya, di perkotaan itu orang-orang kalau remote-nya rusak males banget untuk datang ke toko sambil membawa remote-nya rusak supaya bisa kita cocokkan di tokonya, kemudian kita beli. Itu jarang banget yang pengen ribut seperti itu. Jadi saya itu kadang datang ke rumah konsumen ya, ke rumah konsumen, kemudian sekalian disettingkan, dan saya nggak takut karena cuma bawa satu remote ini aja, karena hampir 95% masalahnya bisa terselesaikan menggunakan remote universal ini. Kemudian untuk saktian yang kedua, kelebihannya adalah tombolnya ini lebih empuk teman-teman. Bahkan lebih empuk daripada remote original bawaannya. Kemudian untuk kelebihan ketiga menurut saya adalah dari sensitif si inframerahnya ini. Biasanya kan remote harus benar-benar sudutnya pas ke bagian LED receivernya. Berbeda dengan remote universal ini. Jadi kalau misalkan TV kita di atas, kemudian kita sambil tiduran, kita menggunakan dari bawah itu masih nyaman. Itu menurut saya teman-teman. Cuman ada kelemahannya juga teman-teman di remote universal ini, yaitu beberapa bulan sekali kadang dia reset ke default atau ke bawaan yang pertama gitu. Jadi kita harus mengeset ulang untuk bisa menggunakan di receiver yang kita gunakan gitu. Itu kelemahannya sih menurut saya. Dan untuk kelemahan kedua, tapi nggak terlalu signifikan banget ya kelemahan yang kedua, karena kelemahan kedua cuman dari bentuknya. Dimensinya cukup lumayan bongsor. Berbeda dengan remote-remote zaman sekarang. Karena hampir semua ya remote-remote zaman dulu itu bentuknya bongsor-bongsor seperti ini. Nah, itu adalah cerita kesaktian si remote universal ini di zaman parabola ya teman-teman. Nah, karena sekarang eranya lagi TV digital, sebuah set-top box, maka kita akan buktikan apakah kesaktiannya ini bisa kita gunakan di era TV digital. Dan di samping saya,
Di sini sudah ada 2 buah set-top box dari merek yang nggak kaleng-kaleng dan untuk kualitasnya juga bagus, yaitu Intra dan HD 168. Apakah remote universal ini kita bisa gunakan di set-top box ini? Kita lihat videonya bersama-sama. Oke ya teman-teman, kita akan langsung coba uji kesaktian dari remote universal Wicom Get Macom ini. Nah, untuk cara setnya kita tekan tombol merah paling bawah ini, pojok kiri. Kita tekan sampai ada perubahan di layar monitor TV kita. Nah, ini yang pertama saya gunakan, saya uji ke set-top box dari Intra Jupiter HD. Oke, kita langsung mulai untuk setting remote universalnya ini. Nah, ini ada perubahan dari monitornya. Kita coba untuk tombol menu. Nah, ini sudah cocok. Jadi, kalau tombol menu kemudian keluarnya menu juga, kita juga perlu cek-cek yang lain, entah itu kita arahkan kanan atau kiri. Nah, ini sudah cocok. Terus kemudian kita coba untuk arahkan ke bawah juga cocok. Kemudian kalau untuk nomor ya, kita coba ini aja dari awal. Nah, ini kan ada kode pos, kita asal ngisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, ini juga untuk tombol-tombol nomornya sudah cocok. Kita coba kembali ke menu, kita pencet menu di remote universal. Sudah bisa kita gunakan. Jadi ini sangat sakti ya, dari era zaman dulu parabola sampai era-era TV digital masih bisa kita gunakan di set-top box ini. Dan untuk uji kesaktian di set-top box Intra ini sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk cek kesaktian di set-top box Super HD 168 ini. Oke teman-teman, saya akan pindahkan dulu untuk inputnya karena ini masuk ke set-top box Intra. Oke, ini saya cabut. Saya pindahkan ke set-top box Super HD 168 ini. Nah, sekarang kita coba cek kesaktian untuk di set-top box Super HD 168 ini. Seperti biasa ya, kita ke setnya harus tekan tombol merah bagian kiri paling bawah. Kita tekan lama sampai ada perubahan di layar TV kita. Nah, ini ada perubahan. Coba kita exit. Oh, bisa ternyata. Langsung bisa connect. Nah, ini. Kita exit. Kita masuk menu, kemudian kita scroll kanan. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, ada perubahan. Nah, kita coba scroll ke bawah. Bisa juga. Terus untuk angka-angkanya kita coba cek, lihat. Nah, ini udah cocok teman-teman. Dan cukup responsif ya untuk remote-nya ini. Nggak harus benar-benar lurus dari sudut infra ke bagian LED set-top box-nya. Dari samping juga oke, dari bawah juga oke, seperti ini. Jadi mantep lah menurut saya. Nah, itulah uji kesaktian dari si remote universal Wicom Get Macom.
Oke ya teman-teman, jadi itulah uji kesaktian dari remote universal ini di dua set-top box ini. Dan ini saya juga pernah udah uji ya di set-top box Matrix Silver dan Evercross yang generasi kedua kalau nggak salah. Dan itu juga cocok. Nah, tapi kalau untuk merek lain selain set-top box yang sudah saya sebutkan ini mungkin perlu kita uji kecocokannya lagi ya teman-teman. Nah, barangkali ada teman-teman yang sudah menggunakan remote universal seperti ini kemudian digunakan untuk set-top box lain yang saya sebutkan ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi biar teman-teman juga tahu kalau remote universal ini bisa kita gunakan di beberapa brand atau merek set-top box TV digital. Dan untuk teman-teman yang misalkan remote bawaan atau remote originalnya rusak, kalau mau mencoba remote universal Wicom GetMecom ini, kalian bisa cek link di deskripsi seperti biasa. Karena untuk harganya juga murah dan dari penjual yang sangat terpercaya. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian yang lagi cari remote universal. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.